Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai materi Introduction Management and Business. Yang pertama-tama perkenalkan, saya dengan Alfiansyah. Saya dengan Cucu Nur Rohmawati. Nama saya Alis Lakania Putri Suhanto. Nama saya Alia Desjota. Nama saya Nurmaningsih Tauru. Nama saya Muhammad Thomas. Oke, langsung saja kita ke materi. Yang pertama untuk materinya yaitu manajemen yang dibawakan oleh saya sendiri. Manajemen adalah sebuah proses untuk mengatur sesuatu yang dilakukan oleh sekelompok orang atau organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut dengan cara kerjasama memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Adapun pengertiannya, manajemen adalah ilmu atau seni dalam perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengendalian terhadap sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Di sini ada bisnis. Apa itu bisnis? Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas, yaitu aktivitas produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Fungsi manajemen ini sendiri yaitu ada perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau actuating, dan pengendalian atau controlling. Untuk planning ini sendiri yaitu proses menetapkan sasaran organisasi dan cara mencapainya. Yang kedua, organizing yaitu proses pengaturan dan alokasi tugas, wewenang, dan sumber daya untuk mencapai sasaran. Yang ketiga ada actuating yaitu proses penggerakan orang agar bermotivasi melakukan tugas. Yang terakhir ada controlling yaitu proses untuk memastikan bahwa kegiatan tetap mengarah pada sasaran. Siapa yang membutuhkan manajemen? Yaitu perusahaan bisnis. Mengapa manajemen dibutuhkan? Yaitu untuk mencapai tujuan organisasi, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya di sini ada efisiensi. Efisiensi adalah kemampuan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar, derajat atau tingkat pengorbanan dari suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Di sini ada input dan output. Untuk input sendiri yaitu tenaga kerja, bahan baku, uang, mesin, dan waktu. Selanjutnya ada output. Output ada hasil, produktivitas, dan performance. Di sini ada siapa yang dapat mewujudkan efisien, yaitu seorang manajer. Manajer yang bisa mencapai output lebih tinggi dari input yang digunakan. Manajer dapat meminimumkan biaya penggunaan sumber-sumber daya untuk mencapai output yang telah ditentukan. Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tempat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajer adalah yaitu setiap orang yang mempunyai tanggung jawab atas bawahan dan sumber daya organisasi lainnya. Manajer ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu menurut tingkatannya dan menurut tanggung jawabnya. Untuk menurut tingkatannya yaitu ada top manager, middle manager, dan lower manager. Untuk menurut tanggung jawabnya yaitu ada manajer umum dan manajer fungsional. Tingkatan manajer yaitu yang pertama ada manajer puncak yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi, contohnya direktur, presiden, dan kepala bagian. Untuk manajer menengah yaitu membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lainnya, juga karyawan operasional, contohnya seperti kepala seksi atau kepala bagian. Lanjutnya di sini ada manajer bawah
yaitu memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional, contohnya seperti mandor, pengawas lapangan. Di sini ada bagian-bagian, ada top, middle, dan low level. Untuk bagian-bagian sendiri ada job desk-nya, yaitu job desk atau bagiannya seperti top ini CEO, Chief Marketing Officer, Chief Sales Officer, Chief Technology Officer, dan Managing Director. Untuk middle ini sendiri yaitu ada seperti Marketing Manager, Purchase Head, Sales Manager, Operation Manager, dan Branch Manager. Selanjutnya di sini ada low level. Low level ini seperti Supervisor, Foreman, Junior Manager, dan Inspektor. Manajer fungsional mempunyai tanggung jawab hanya atas suatu kegiatan organisasi, produksi, pemasaran, personalia, dan keuangan. Untuk manajer umum ini sendiri yaitu mengatur, mengawasi, dan bertanggung jawab atas satuan kerja. Di sini ada manajer atau tugas manajer, yaitu manajer bekerja dengan melalui orang lain. Manajer memadukan dan menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menerapkan prioritas-prioritas. Yang kedua ada manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawaban. Yang ketiga di sini ada manajer harus berpikir secara analitis dan konseptual. Baik, selanjutnya ke materi proses perencanaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan atau planning. Apa sih itu proses perencanaan? Proses perencanaan adalah sekumpulan kegiatan pemutusan selanjutnya, apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Salah satu aspek penting perencanaan adalah pembuatan keputusan, proses pengembangan, dan penyeleksian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Ada 4 tahap dasar planning. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Tahap ini memerlukan informasi terutama tentang keuangan dan data statistik yang diperoleh melalui komunikasi. Tahap 3, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan, segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan. Hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemanapun organisasi dalam mencapai tujuan. Tahap 4, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan, pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan. Adapun manfaat perencanaan, di sini ada 9 manfaat. Yang pertama, membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan lingkungan. Yang kedua, membantu kristalisasi persesuaian pada masalah-masalah utama. Yang ketiga, memungkinkan manajer memahami keseluruhan gambaran operasi lebih jelas. Yang keempat, membantu penempatan tanggung jawab lebih cepat. Yang kelima, memberikan cara pemberian perintah untuk operasi. Yang keenam, memudahkan dalam melakukan koordinasi di antara berbagai bagian organisasi. Yang ketujuh, membuat tujuan lebih khusus, terperinci, dan lebih mudah dipahami. Yang kedelapan, meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti. Dan yang kesembilan, menghemat waktu, usaha, dan dana. Adapun kelemahan perencanaan, di sini ada 5 kelemahan perencanaan. Yang pertama, pekerjaan yang tercakup dalam perencanaan mungkin berlebihan pada kontribusi yang nyata. Yang kedua, cenderung menunda kegiatan. Yang ketiga, terlalu membatasi manajemen untuk berinisiatif dan berinovasi. Yang keempat, kadang-kadang hasil yang paling baik didapatkan oleh penyelesaian situasi individual. Dan yang kelima,
ada rencana-rencana yang diikuti cara-cara yang tidak konsisten. Di sini ada materi tentang pengorganisasian. Apa itu pengorganisasian? Yaitu proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi. Ada dua aspek utama untuk proses-proses penyusunan struktur organisasi, yaitu departementalisasi atau pengelompokan kerja. Yang kedua, ada pembagian kerja atau pemerincian tugas pekerjaan. Ada struktur organisasi. Pengertiannya, struktur organisasi adalah mekanisme formal dengan mana organisasi dikelola, menunjukkan kerangka dan susunan perwujudan pola tetap berhubungan di antara fungsi-fungsi. Ada bagan organisasi. Ada 5 bagan organisasi. Yang pertama, pembagian kerja. Yang kedua, manajer dan bawahan atau rantai perintah. Yang ketiga, pekerjaan yang dilaksanakan. Yang keempat, pengelompokan segmen-segmen pekerjaan. Dan yang kelima, tingkatan manajemen. Adapun langkah-langkah proses penyusunan personalia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, penarikan. Yang ketiga, seleksi. Yang keempat, pengenalan dan orientasi. Yang kelima, latihan dan pengembangan. Yang keenam, penilaian pelaksanaan pekerjaan. Yang ketujuh, pemberian balas jasa dan penghargaan. Yang kedelapan, perencanaan dan pengembangan karir, promosi, demosi atau lateral. Ada penentuan kebutuhan jabatan. Di sini ada 4 penentuan kebutuhan jabatan. Yang pertama, penentuan tujuan-tujuan dan rencana organisasi. Yang kedua, penentuan spesifikasi jabatan. Yang ketiga, mengestimasi jumlah karyawan total yang dibutuhkan selama periode tertentu di masa yang akan datang. Dan yang keempat, mempertimbangkan persediaan karyawan yang telah tersedia untuk melaksanakan berbagai pekerjaan. Dan yang terakhir ada sumber penawaran personalia, di mana di sini ada 2, yang pertama eksternal dan internal. Yang eksternal ada 1 lamaran pribadi, 2 organisasi buruh, 3 kantor penempatan tenaga kerja, dan 4 sekolah-sekolah, 5 perusahaan tersaing, dan yang keenam migrasi dan imigrasi. Dan dari internalnya ada 3, ada 1 promosi, 2 transfer, dan 3 penataran. Sekian materi proses perencanaan yang saya jelaskan. Mungkin nanti akan dilanjutkan dengan Mbak Del. Oke, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin membahas materi ketiga, yaitu tentang motivasi. Nah, motivasi atau jenis motivasi yang akan saya bahas dalam kesempatan ini adalah motivasi dalam kepemimpinan. Apa sih motivasi itu? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar ataupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan. Tetapi motivasi menurut opini saya adalah sesuatu yang bisa men-trigger kita untuk upgrade mindset kita, upgrade lifestyle kita, upgrade friendship kita, dan juga untuk set dan reach goals kita secepat mungkin. Setelah pengertian dari motivasi, di sini ada proses motivasi. Yang pertama itu ada keinginan yang tidak terpuaskan. Karena ada keinginan yang tidak terpuaskan, maka ada tension, sehingga menarik perhatian. Lalu setelah tension adalah dorongan. Setelah dorongan, yang keempat, ada perilaku pencaharian. Bagaimana cara kita untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Setelah kebutuhan terpuaskan, ada yang namanya pengurangan tension. Karena kebutuhannya tadi sudah terpuaskan. Setelah proses motivasi, ada juga pendekatan teori motivasi. Dengan T3, motivasi
akan muncul apabila kita ingin mendapat achievement, power, atau affiliation. Nah, yang kedua, teori penentuan atau tujuan atau goal setting. Motivasi akan muncul apabila kita mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, teori penguatan. Motivasi muncul karena ada pengalaman sebelumnya. Nah, jenis pengalaman ini terbagi menjadi dua. Ada pengalaman buruk, sehingga kita termotivasi untuk atau agar tidak mengulangi kesalahan tersebut. Nah, yang kedua ada pengalaman baik, sehingga kita termotivasi untuk stabil melakukan hal tersebut. Yang keempat ada designing motivation job. Dengan mendesain motivasi job ini bertujuan agar karyawan semangat lagi dalam bekerja dan mencapai tujuan dari perusahaan maupun organisasi. Nextnya itu ada teori motivasi dari Abraham Maslow. Adalah teori motivasi yang umum dan sangat terkenal, sering juga digunakan di manajemen sumber daya manusia atau SDM. Itu ada 5 kebutuhan. Yang pertama, mereka akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan pertama, yaitu fisiologis. Contohnya basic ya, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, handphone. Mereka itu akan memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu dengan bekerja giat untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Sehingga setelah kebutuhan dasar tersebut terpenuhi, meningkat ya teman-teman. Yang kedua, itu ada kebutuhan rasa aman. Seperti apa sih kebutuhan rasa aman? Seperti tunjangan hari tua atau investasi di masa depan. Nah, setelah kebutuhan rasa aman terpenuhi, seseorang akan bekerja lebih giat lagi untuk menemukan kebutuhan sosialnya, seperti diterima di lingkungan pekerjaannya, kasih sayang, teman, persahabatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, yang keempat, seseorang membutuhkan penghargaan. Nah, kebutuhan ini contohnya seperti prestasi, otonomi untuk dirinya sendiri, dan harga diri. Yang kelima atau yang terakhir itu ada aktualisasi diri. Kebutuhan seorang akan pertumbuhan pencapaian potensi untuk pemenuhan diri agar mampu menjadi apa yang dia inginkan. Nah, kesimpulannya, leader atau pemimpin harus mengetahui karyawan pada tingkatan kebutuhan yang mana, sehingga kita bisa memotivasi karyawan dengan bekerja lebih baik lagi untuk mencapai target atau tujuan dari organisasi maupun perusahaan. Next, setelah motivasi pasti berhubungan dengan yang namanya kepemimpinan. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan merupakan seni atau kemampuan seseorang memimpin, mengendalikan, mempengaruhi yang tujuannya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan kepemimpinan ini harus menguasai kekuasaan manajerial ya teman-teman. Nah, yang baik itu ketika seseorang bisa mempengaruhi seorang yang sudah memiliki kekuasaan manajerial. Nah, nextnya itu ada teori-teori kepemimpinan. Yang pertama, kepemimpinan itu adalah kesesuaian antara gaya kepemimpinan dengan bawahan. Jadi kalau misalnya bawahannya dilihat dari usia, berarti pemimpinnya juga harus bisa menyeimbangkan timnya. Yang kedua, itu ada yang namanya path goal, adalah perilaku pemimpin akan diterima oleh bawahan jika bawahan memandang pemimpin itu merupakan sumber kepuasan mereka untuk menyelesaikan tugas dan penghargaan. Mereka bekerja
atau pemimpinnya, contohnya dengan memberi arahan yang baik, suka memberi bonus, dan juga komunikasi yang baik, sehingga semua anggota-anggotanya melihat bahwa perilaku pemimpinnya baik dan patut dicontoh. Ada juga kepemimpinan karismatik, menekan terhadap adanya aura istimewa seorang pemimpin. Nah, pada kepemimpinan karismatik ini tidak semua pemimpin itu punya ya. Contohnya kita sebut adalah Bung Karno. Zaman dulu semua orang rela nonton pidatonya karena apa? Karena beliau mempunyai karismatik. Terus juga ada gaya pemimpin yang transaksional, misalnya ada hubungan timbal balik. Ketika pemimpinnya memberikan bonus, berarti bawahan atau timnya mengikuti arahan dari pemimpinnya. Ada juga kepemimpinan transformasional, yaitu untuk berkomitmen pada visi dan sasaran organisasi, memberikan tantangan kepada mereka untuk menjadi pemecah masalah yang inovatif. Jadi dengan gaya kepemimpinan transformasi ini merubah timnya untuk berinovasi dan jauh lebih baik lagi. Nah, selanjutnya ada tipe power atau kekuasaan. Yang pertama ada position power. Seperti contohnya CEO lebih didengar dibandingkan manajer karena CEO mempunyai power yang disebut legitimasi. Contoh pemimpin yang menggunakan legitimasi itu adalah Steve Jobs ya teman-teman. Yang kedua ada reward, di mana power itu muncul ketika seorang pemimpin memberikan reward kepada timnya. Jadi dengan adanya reward, si tim atau karyawannya nurut atas perintah dari atasannya. Yang ketiga itu ada coercive, di mana pemimpin ini bersifat memiliki kekuatan yang memaksa, sehingga bawahannya nurut karena takut diomelin ataupun diberi punishment oleh atasannya. Contoh pemimpin yang menggunakan coercive ini adalah Adolf Hitler ya teman-teman. Yang ada selanjutnya adalah expert. Bentuk kekuasaan ini didasarkan dengan pengetahuan dari pemimpinnya. Jadi sehingga karyawannya nurut karena percaya bahwa si pemimpinnya ini udah expert atau ahli di bidangnya. Ada juga referent. Nah, ini pemimpin yang memiliki kekuasaan ini sering dilihat sebagai panutan yang diapresiasi, dikagumi. Karena biasanya saran-sarannya itu selalu tepat sasaran, selalu bisa mengantisipasi masalah. Jadi maka dari itu karyawan atau timnya juga percaya. Nah, contoh pemimpin yang menggunakan referent power itu adalah Mark Zuckerberg. Yang terakhir adalah problem dari sering ditemukannya masalah dalam dunia kepemimpinan. Yang pertama adalah kegagalan komunikasi, di mana seharusnya sebagai seorang manajer harus mampu memfasilitasi komunikasi para bawahannya. Yang kedua, kurangnya akuntabilitas atau keterbukaan, di mana dalam pencatatan pekerjaan itu seorang manajer harus dan atasan harus terbuka tentang gaji, salary, dan lain sebagainya agar dipercaya menjadi pemimpin dan dipercaya oleh timnya. Yang ketiga, itu segan untuk melakukan pemecatan. Nah, sebagai seorang pemimpin atau CEO, manajer, dan lain sebagainya, jangan takut akan pemecatan. Demi apa? Demi kelangsungan perusahaan juga. Yang keempat adalah kurangnya visi yang jelas dari pemimpin. Nah, jadi karyawannya ini kalau kurang visi yang jelas, nggak tahu tujuan yang jelas dari perusahaan, sehingga susahnya tercapainya target dari perusahaan. Ada juga
tidak mengeksekusi dengan baik. Jadi proyek-proyek yang dijalankan di perusahaan tidak dievaluasi, tidak dieksekusi dengan baik sehingga mandek dan kedepannya tidak akan dipercaya lagi oleh timnya maupun perusahaan. Yang kelima atau yang terakhir, itu tidak bisa menyusun budaya perusahaan. Misalkan ada peraturan atau SOP disiplin dalam masuk kerja jam 8, tetapi pimpinannya selalu datang di atas jam 8. Nah, itu juga bisa menjadi masalah yang fatal dalam dunia kepemimpinan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang motivasi dan kepemimpinan. Nextnya akan dibahas oleh Mbak Ale. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen strategi. Apa sih manajemen strategi? Manajemen strategi adalah sebuah kegiatan yang terancana oleh top manajer dengan tujuan jangka panjang dari sebuah perusahaan, dibarengi dengan menyusun bagaimana caranya agar perusahaan dapat meraih apa yang diharapkan dan yang menjadi tujuan. Di sini ada hierarki manajemen strategi. Jadi hierarki manajemen dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada hierarki bagian top, middle, sama low. Yang pertama adalah top, korporasi, yaitu suatu urusan yang merupakan sebuah kumpulan bisnis yang relatif independen. Pada dasarnya berkaitan dengan logika atau rasionalitas. Tingkat korporasi ini adalah dewan direksi, eksekutif kepala, dan pejabat administrasi. Jadi dari tanggung jawab dari manajer pada tingkat ini adalah meningkatkan kinerja keuangan dan keuangan perusahaan, menjaga citra perusahaan, dan memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan. Mereka juga menetapkan sasaran, merumuskan strategi dalam bidang kegiatan dan fungsional bisnis. Yang kedua adalah middle, yaitu tingkat bisnis atau strategi kompetitif secara esensial berhubungan dengan persaingan produk dan jasa di pasar. Para manajer disebut manajer bisnis dan korporasi. Mereka menerjemahkan rumusan arah dan keinginan yang dihasilkan. Tingkat korporasi ke dalam sasaran dan strategi yang konkret untuk masing-masing divisi usaha. Sumber daya manusia sebagai penggerak untuk mencapai tujuan laba dalam perusahaan bisnis. Di sini ada tingkatan bisnis. Yang pertama, pasar yang harus ditujukan untuk bersaing, produk yang disaingkan, kualitas dan harga yang berdaya tahan di pasar. Jika tim manajemen perusahaan tidak memiliki tingkatan bisnis, biasanya tidak memiliki strategi kompetitif yang jelas, yang dipikirkan secara matang dan yang dimengerti. Bagian bawah, yaitu low, terakhir. Tingkat fungsional diarahkan oleh strategi kompetitif atau bisnis. Jadi, strategi kompetitif dapat diterjemahkan menjadi strategi pemasaran, strategi finansial, strategi sumber daya manusia, dan seterusnya, yang setingkat dengan fungsional. Manajer disebut sebagai manajer produk, wilayah, dan fungsional. Di sini ada proses manajemen strategi. Yang pertama adalah analisis lingkungan. Tujuan utama untuk mengidentifikasi peluang untuk mengetahui kendala ancaman yang perlu diantisipasi, yaitu mengidentifikasi beberapa variabel pokok yang mempengaruhi kinerja perusahaan untuk berusaha mengumpulkan dan menganalisis sejumlah variabel secara terbatas dan tidak terjerumus untuk menganalisis sebanyak mungkin variabel. Analisis lingkungan dibagi menjadi 2 komponen pokok, yaitu yang pertama lingkungan eksternal yang berasal dari luar, lingkungan umum, lingkungan industri, dan lingkungan inti. Biasanya ada pesaing dan konsumen. Yang kedua adalah lingkungan internal yang berasal dari dalam, sumber daya, kemampuan, dan kompetensi inti. Yang kedua adalah penetapan misi dan tujuan. Misi adalah tujuan unik yang membedakan dari perusahaan dan mengidentifikasi cakupan operasinya. Biasanya menguraikan karakteristik produk, pasar yang dimasuki, dan teknologi yang digunakan. Dengan adanya misi, yaitu untuk mencapai tujuan akhir secara efektif dan efisien. Menurut
Dan selain perlu adanya misi, 1. Memastikan kesamaan tujuan dan dalam berorganisasi. 2. Menjadi landasan untuk memotivasi pemanfaatan sumber daya organisasi. Yang ketiga, mengembangkan landasan atau standar untuk pengalokasian sumber daya organisasi. Yang keempat, menetapkan warna umum iklim organisasi, misalnya mengisyaratkan operasi yang bersifat bisnis. Yang kelima, berfungsi sebagai titik fokus bagi mereka yang sepakat. Nah, di sini ada tujuan, yaitu landasan utama untuk sesuatu yang harus dicapai, berfungsi untuk memudahkan struktur kerja yang mencakup elemen-elemen yang bertanggung jawab dalam organisasi. Tujuan lebih spesifikasinya hingga parameter biaya, waktu, kinerja dapat ditetapkan dan dikendalikan. Komponen dalam misi adalah spesifikasi produk atau jasa, spesifikasi pasar, spesifikasi teknologi. Di sini ada hubungan misi dan tujuan. Satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sebuah misi akan bisa dicapai apabila dijabarkan tujuan yang spesifik. Sebelum organisasi menetapkan tujuan, harus menetapkan misi terlebih dahulu agar bisa dilaksanakannya kegiatan. Yang ketiga adalah perumusan strategi. Untuk mencapai daya saing strategis dan memperoleh profit tinggi, perusahaan harus menganalisis lingkungan eksternal, mengidentifikasi peluang dan ancaman, menentukan sumber daya internal dan kemampuan yang dimiliki merupakan kompetensi intinya, dan memilih strategi yang cocok untuk diterapkan. Strategi merupakan tindakan yang terintegrasi dan terkoordinasi yang diambil untuk mendayagunakan kompetisi untuk serta memperoleh keunggulan bersaing. Harus sesuai dengan spesifikasi produk, pasar, dan pemasarannya, sumber daya organisasi, keuangan, dan keuangan, teknologi. Formulasi strategi yang keliru memberikan dampak yang kurang baik bagi perusahaan. Yang keempat adalah penerapan atau implementasi strategi. Implementasi strategi adalah tindakan pengelolaan bermacam-macam sumber daya organisasi dan manajemen yang mengarahkan dan mengendalikan pemanfaatan sumber daya perusahaan. Contohnya keuangan, manusia, dan peralatan. Melalui strategi yang dipilih, diperlukan untuk memperinci secara lebih tepat dan jelas bagaimana sesungguhnya pilihan strategi yang telah diambil direalisasikan. Strategi yang berhasil tergantung pada keahlian dan kemampuan serta keterampilan manajer. Yang terakhir adalah evaluasi dan pengendalian. Evaluasi merupakan suatu tahap di mana manajer mencoba menjamin bahwa strategi yang telah dipilih itu terlaksana dengan tepat dan mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi para manajer membandingkan hasil-hasil yang diperoleh dengan tingkat mencapai tujuannya. Jadi di sini ada evaluasi, ada dibagi menjadi 4 tujuan. 1. Menetapkan sasaran prestasi kerja, standar batas, toleransi untuk tujuan, strategi, dan rencana pelaksanaan. Yang kedua, mengukur posisi sesungguhnya sehubung dengan sasaran waktu tertentu. Yang ketiga, menganalisis penyimpangan dari batas toleransi yang dapat diterima. Yang keempat, melaksanakan modifikasi jika dirasa perlu atau layak. Sedangkan pengendalian strategi merupakan pengendalian yang mengikuti strategi yang sedang diimplementasikan, mendeteksi masalah atau perubahan yang terjadi pada landasan pemikirannya, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Ada 4 jenis pengendalian. Yang pertama, pengendalian asumsi. Yang kedua, pengendalian implementasi. Yang ketiga, pengawasan strategi. Yang keempat, pengendalian kegiatan peringatan khusus. Di materi ini juga dijelaskan tentang organisasi. Sebelum sebuah organisasi berjalan atau yang sedang berjalan, organisasi perlu menentukan tujuan dan filosofi dasar untuk menentukan bentuk strateginya. Tujuan mendasar dan membedakan organisasi lain yaitu misi perusahaan, yang diartikan sebagai pernyataan atau rumusan umum yang luas dan bertahan lama tentang keinginan organisasi untuk mencapai tujuan. Karena tanpa tujuan yang dilakukan atau dicapai dapat dianggap sebagai hal yang tidak diinginkan. Menurut William F. Gluck memberikan definisi bahwa tujuan adalah hasil akhir yang dicari atau dicapai organisasi dengan kemampuan dan aktivitas-aktivitasnya. Sedangkan menurut Philip Kotler dan Paul and Bloom, memahami tujuan sebagai suatu sasaran organisasi yang dibuat khusus sehubung dengan besarnya waktu dan siapa yang bertanggung jawab.
Dan terakhir, pengertian yang sama juga diberikan oleh Sukanto Rekso Hadi Projo. Tujuan diartikan sebagai sesuatu yang ingin dicapai serta diinginkan untuk dicapai. Mungkin segitu materi yang berkaitan dengan manajemen strategi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nurma. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen konflik dan fungsinya dalam bisnis. Yang pertama, pengertian manajemen konflik menurut Howard Ross. Manajemen konflik adalah langkah yang diambil pihak ketiga dengan tujuan mengarahkan konflik ke hasil tertentu yang mungkin atau tidak menghasilkan hasil akhir berupa penyelesaian konflik atau mungkin tidak menghasilkan ketenangan atau hasil mufakat. Jadi, manajemen konflik adalah proses yang digunakan untuk mengatasi dan mengatur konflik yang terjadi dalam bisnis dan organisasi. Dalam manajemen konflik, ada tipe-tipe yang harus kita tahu. Yang pertama, accommodating, yaitu salah satu upaya penyelesaian dengan cara mengumpulkan pendapat dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Data yang ada kemudian akan dipakai untuk musyawarah. Kekurangannya, cara ini berpotensi merugikan dan membebani salah satu pihak, sebab pendapat yang dikumpulkan tetap berpegang pada kepentingan satu pihak saja. Yang kedua, avoiding, yaitu usaha untuk menghindari dari pemicu konflik. Cara ini diklaim sebagai cara paling efektif untuk menjaga dan menyelamatkan lingkungan dari potensi terjadinya konflik. Yang ketiga, compromising, yaitu meski sama-sama mengumpulkan pendapat dari masing-masing pihak yang berkonflik, compromising memperhatikan kepentingan pendapat dari semua pihak yang terlibat. Kompromi bisa dibilang akan menghasilkan penyelesaian yang memuaskan bagi semua pihak tanpa ada kemungkinan menciptakan konflik baru. Beberapa bentuk compromising antara lain antrasi, yakni pihak yang berkonflik patuh pada kepatuhan yang dibuat oleh pihak ketiga. Yang kedua, separasi, yaitu pihak yang berkonflik dipisahkan sementara sampai ada pemecahan masalah. Yang ketiga, pengambilan keputusan, menggunakan faktor kebetulan dengan aturan yang sudah dibuat dan harus disetujui semua pihak. Terus yang keempat, collaborating, yaitu langkah menyelesaikan konflik melalui kerjasama demi mendapatkan hasil yang memuaskan dan menguntungkan untuk semua pihak. Kolaborasi merupakan salah satu strategi efektif dalam menciptakan win-win solution. Yang kelima, competing. Melalui competing ada pihak pemenang dan pihak yang kalah. Cara menyelesaikan konflik ini mengarahkan setiap pihak yang terlibat untuk berkompetisi memenangkan kepentingan masing-masing. Tipe ini hanya cocok digunakan sebagai upaya cadangan. Alasannya, bila salah satu pihak ternyata lebih kuat, tentu hasilnya tidak efektif. Yang keenam, conglomeration atau mixture. Upaya ini menggunakan gabungan dari 5 tipe sebelumnya. Oleh karena itu, proses menjadi lebih rumit dan lama. Beberapa trik pun terlibat di dalamnya, seperti persuasi, rujuk, penarikan diri, tawar-menawar, penekanan, pemaksaan, hingga intervensi. Selanjutnya, strategi manajemen konflik. Ada beberapa strategi yang dapat digunakan untuk mengenali konflik yang terjadi, yaitu 1. Pengenalan. Terlebih dahulu Anda harus tahu akar atau awal mula konflik terjadi dan juga harus tahu keadaan sekitar ketika konflik belum dan sedang terjadi. Dengan melakukan ini, Anda akan memperoleh informasi awal terjadinya konflik. Yang kedua, diagnosa. Jika sudah mendapatkan informasi yang ingin diperoleh seperti siapa saja yang berkonflik, apa konflik yang dipermasalahkan, awal mula terjadinya konflik, langkah selanjutnya adalah memikirkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang ketiga, menyepakati solusi. Jika sudah memikirkan solusi yang tepat, langkah berikutnya adalah menyepakati solusi yang dirasa paling tepat untuk mengakhiri konflik. Yang keempat, pelaksanaan, yaitu
Setelah solusi disepakati bersama, maka langkah selanjutnya adalah semua pihak harus melaksanakan serta menerima solusi yang telah disepakati. Yang kelima, evaluasi, yaitu setelah konflik selesai, lakukan evaluasi bersama-sama, musyawarahkan hal-hal yang bisa menghindari konflik lagi ke depannya. Selanjutnya, fungsi manajemen konflik. Yang pertama, meningkatkan kinerja dan keaktifan karyawan. Yang kedua, mengembangkan kemampuan karyawan. Yang ketiga, melatih kemampuan menyelesaikan konflik. Yang keempat, meningkatkan rasa saling menghormati. Dan terakhir, konflik dapat terjadi di semua kalangan dan semua aktivitas. Untuk itu, muncul manajemen konflik yang berguna untuk mengatasi konflik yang ada. Apalagi dalam dunia bisnis, pertentangan dan perbedaan pendapat sangatlah mungkin. Konflik dapat terjadi dari berbagai faktor, entah dari sumber daya manusianya, sistem di perusahaannya tersebut, bahkan ada yang dari atasannya sendiri yang bermasalah. Konflik harus diselesaikan dengan semua pihak, yakni antara atasan dan karyawan. Semua pihak harus menyadari kesalahan yang ada serta tidak tunduk pada egonya sendiri-sendiri. Karyawan tidak harus selalu tunduk dengan atasan. Karyawan juga bisa menegur dan memberikan pendapat jika ada yang salah dengan perusahaan tempat dia bekerja. Demikianlah topik pengertian manajemen konflik dan fungsinya dalam bisnis. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran atau marketing manajemen adalah jenis manajemen yang sangat dibutuhkan untuk semua bisnis. Karena ini yang menentukan produk atau jasa yang biasa dikenal konsumen atau sebaliknya. Maka dari itu pihak perusahaan harus mengetahui diskursus lengkap terkait manajemen marketing ini. Atas dasar itu akan dijelaskan secara lengkap tentang manajemen pemasaran, ulasannya terkait dengan pengertian, konsep manajemen dan ciri-ciri, sedangkan di akhir nanti akan diluas tentang karakteristik dari manajemen. Yang pertama, pengertian manajemen pemasaran. Pengertian manajemen pemasaran menurut Kotler dan Keller, yaitu manajemen pemasaran diartikan sebagai seni dan ilmu memilih pasar, sasaran, dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Terus manajemen pemasaran juga menurut Kotler dan Keller adalah suatu proses yang dilakukan untuk menganalisis, merencanakan, mengkoordinasikan program-program yang menguntungkan perusahaan, dan juga dapat diartikan sebagai ilmu memilih pangsa pasar supaya dapat menciptakan nilai pelanggan yang unggul. Yang kedua, pengertian manajemen pemasaran menurut American Marketing Association. Manajemen pemasaran adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian operasi pemasaran total, termasuk tujuan perumusan tujuan pemasaran, kebijakan pemasaran, program pemasaran, dan strategi pemasaran yang ditujukan untuk menciptakan pertukaran yang dapat memenuhi tujuan individu maupun organisasi. Tujuan manajemen pemasaran. Ada beberapa tujuan manajemen pemasaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menciptakan nilai bagi pelanggan. Tujuan utama manajemen pemasaran adalah menciptakan nilai bagi pelanggan. Hal ini dilakukan dengan memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta menyediakan produk atau jasa yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kedua, meningkatkan penjualan. Tujuan manajemen pemasaran lainnya adalah meningkatkan penjualan produk atau jasa perusahaan. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif seperti promosi, iklan, dan penjualan langsung. Yang ketiga, meningkatkan pangsa pasar. Tujuan manajemen pemasaran selanjutnya adalah meningkatkan pangsa pasar perusahaan. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Yang keempat, meningkatkan keuntungan. Tujuan manajemen pemasaran juga adalah meningkatkan keuntungan perusahaan. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk meningkatkan penjualan dan mengurangi biaya produksi. Dan yang kelima, meningkatkan citra perusahaan. Tujuan manajemen pemasaran lainnya adalah meningkatkan citra perusahaan. Hal ini dilakukan dengan mengembangkan strategi pemasaran yang tepat untuk membangun citra positif perusahaan di mata pelanggan dan masyarakat. Berikutnya adalah karakteristik manajemen pemasaran. Setelah memahami apa saja yang menjadi tujuan manajemen, Anda perlu mengetahui juga bagaimana karakteristiknya. Yang pertama ada fokus pada konsumen. Selain keuntungan, sebenarnya bisnis itu tergantung bagaimana Anda memiliki konsumen yang loyal.
Hadirnya konsumen dengan ciri seperti itu memudahkan Anda untuk mengenalkan produk. Terlebih, mereka bisa jadi influencer yang baik bagi calon konsumen. Yang kedua, riset pasar. Mengapa harus riset pasar? Pertanyaan ini menjadi penting karena tergantung pada kebutuhan bisnis. Namun, pada dasarnya, ketika memulai bisnis, Anda perlu melakukan riset pasar. Yang ketiga, buat rencana pemasaran. Setelah melakukan riset dan menentukan target pasar, hal yang semestinya Anda lakukan adalah buat rencana pemasaran. Jika melihat era yang lebih digital, membanjiri pesan melalui media sosial adalah sesuatu yang masuk akal. Anda bisa menyusun satu persatu rencananya untuk kemudian diimplementasikan menjadi promosi. Berikutnya ada konsep manajemen pemasaran. Jika Anda memiliki sebuah bisnis, produsen harus memulai tugasnya dengan fokus konsumen, dan Anda harus mempelajari konsumen dan memahami kebutuhan, keinginan, persyaratan, dan kemudahan. Pabrikan harus merancang produk baru atau meningkatkan yang sudah ada dengan ketat mengingat kebutuhan, keinginan, dan lain-lain. Dari konsumen, produk harus memuaskan konsumen. Oleh karena itu, produsen harus mendesain atau memproduksi produk yang akan diterima oleh konsumen daripada produk yang dapat diproduksi dengan mudah. Seorang konsumen pada dasarnya rewel dan berpikiran pelin-pelan. Ini membuat tugas memahami konsumen dan mendesain produk yang tepat jauh lebih sulit. Namun ini adalah salah satunya cara produsen dapat berhasil dalam pasar yang kompetitif. Ciri-ciri manajemen pemasaran. 1. Proses manajerial. Manajemen pemasaran adalah proses manajerial yang melibatkan perencanaan, perorganisasian, pengambilan keputusan, peramalan, pengarahan, koordinasi, dan pengendalian. Stanley Vance mendefinisikan manajemen sebagai proses pengambilan keputusan dan pengendalian. Setiap aspek pemasaran dimulai dengan mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen, mengidentifikasi pelanggan yang ditargetkan, perencanaan produk, pengembangan, penetapan harga, promosi, proses distribusi membutuhkan perencanaan, pengambilan keputusan, koordinasi, dan pengendalian. Yang kedua ada pelanggan sentris. Semua kegiatan pemasaran tujuannya adalah konsumen. Konsumen adalah raja. Kegiatan pemasaran didasarkan pada premis, membuat apa yang diinginkan pasar. Tujuan utama pemasaran adalah untuk menciptakan pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan saat ini. Manajemen pemasaran melakukan tugas mengubah pelanggan potensial menjadi pelanggan aktual. Ini dimungkinkan melalui kepuasan kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan mengirimkannya barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka pada waktu yang tepat dan melalui saluran yang nyaman. Yang ketiga ada analisis penelitian. Fungsi dasar pemasaran adalah identifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Ini membutuhkan pengumpulan data yang terus-menerus dan sistematis, analisis dan pelaporan data yang relevan dengan kegiatan pemasaran. Ini membantu manajemen untuk membantu kebutuhan, keinginan, preferensi, dan perilaku konsumen terhadap strategi bauran pemasaran perusahaan. Ini membantu dalam meramalkan dan merencanakan tindakan di masa depan. Yang keempat ada perencanaan dan pengembangan. Pemasaran melibatkan perencanaan dan pengembangan barang dan jasa. Organisasi membuat upaya berkelanjutan terhadap perencanaan, pengembangan, dan inovasi produk dan layanan untuk memenuhi permintaan, selera, dan preferensi konsumen yang terus berubah. Yang kelima, membangun kerangka pemasaran. Kegiatan pemasaran tidak hanya menjual dan mendistribusikan kepemilikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen akhir, tapi itu melibatkan serangkaian kegiatan seperti analisis penelitian, produksi, pengembangan, dan inovasi, keputusan penetapan harga iklan dan promosi, penjualan dan distribusi, hubungan pelanggan, dan layanan purna jual. Semua bidang fungsional pemasaran ini harus direncanakan, diorganisasi, dan dibangun secara efektif untuk mencapai hasil terbaik. Struktur pemasaran tergantung pada ukuran perusahaan, cakupan geografis operasi, jumlah lini produk, sifat produk, ukuran pelanggan. Dan yang terakhir adalah pentingnya manajemen pemasaran. 1. Menganalisis peluang pasar. Manajemen pemasaran mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berkaitan dengan kebutuhan, keinginan dan permintaan konsumen, strategi pemasaran pesaing, perubahan tren, dan preferensi pasar. Ini membantu mengidentifikasi peluang pasar. Yang kedua ada penentuan target pasar. Manajemen pemasaran
membantu mengidentifikasi target pasar yang diinginkan organisasi untuk menawarkan produknya. Yang ketiga, membantu meningkatkan keuntungan. Pemasaran melayani kebutuhan konsumen yang bervariasi dan tidak terbatas. Manajemen pemasaran membantu meningkatkan laba dan volume penjualan. Ini dicapai dengan ekspansi pasar dan peningkatan pelanggan. Yang keempat, peningkatan kualitas hidup. Manajemen pemasaran bertujuan untuk menyediakan produk dan layanan yang inovatif kepada pelanggan. Pemasar terus berusaha untuk menggabungkan teknologi dan mekanisme baru dalam produk mereka untuk memberikan kepuasan lebih kepada pelanggan daripada sebelumnya. Ini meningkatkan kualitas hidup dan membuat hidup konsumen lebih mudah dari sebelumnya. Peluang kerja. Dan yang terakhir, nomor 5, peluang kerja. Proses pemasaran adalah kombinasi dari berbagai kegiatan seperti pekerjaan, penelitian untuk menilai lingkungan pemasaran, perencanaan dan pengembangan produk, promosi, distribusi produk kepada pelanggan, dan layanan purna jual. Proses pemasaran membutuhkan peneliti, insinyur, produksi, perantara distribusi yang berbeda. Tenaga penjualan juga menciptakan peluang kerja di bagian iklan. Dengan demikian, manajemen pemasaran membuka jalan kerja yang berbeda sehingga menciptakan peluang kerja. Demikian untuk topik manajemen pemasaran. Selanjutnya ada sesi kesimpulan. Oke, baik. Jadi dari kesimpulan pada penjelasan dari kelompok kami, yaitu manajemen bisnis adalah kegiatan dalam merancang, mengelola, dan mengoperasikan sebuah usaha atau bisnis. Manajemen bisnis ini mencakup semua pengaturan baik dari dalam proses pengerjaan suatu bisnis untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dari usaha besar sampai usaha kecil pun harus menggunakan manajemen bisnis agar laju usaha mempunyai target dan dapat memenuhinya. Manajemen bisnis ini memiliki 4 fungsi, yaitu perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pengarahan atau directing, dan pengendalian atau controlling. Di dalam menyusun manajemen bisnis ini terdapat beberapa komponen penting guna mencapai tujuan dalam bisnis, yaitu deskripsi usaha jelas, melakukan analisis pesaing, strategi pemasaran, laporan keuangan, dan menjaga kualitas produk dan jasa. Baik, kami tutup untuk penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.